Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi pemeriksaan akuntansi 2 atau yang dikenal dengan mata kuliah Auditing 2. Terkait dengan materi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai audit atas siklus produksi dan persediaan. Adapun materi bahasan pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan audit atas siklus produksi dan persediaan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai siklus produksi, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai pengujian pengendalian terhadap siklus produksi, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai penilaian persediaan dan metode pencatatannya. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai pengujian pengendalian terhadap aktivitas perhitungan fisik persediaan, dan materi selanjutnya yaitu berkenaan dengan pengujian substantif atas saldo persediaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa siklus produksi ini merupakan proses terintegrasi yang dalam hal ini melibatkan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan pencatatan seluruh aktivitas yang dalam hal ini mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Nah, siklus produksi ini tentunya berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Sehingga siklus ini meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi serta tingkat persediaan yang akan dipertahankan, dan juga berkenaan dengan transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses fabrikasi dan berakhir ketika barang yang diproduksi tersebut ditransfer sebagai barang jadi. Nah, terkait dengan siklus produksi ini, tentunya saling berkaitan dengan 3 siklus lainnya, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Sedangkan siklus yang kedua yang berkaitan dengan siklus produksi adalah siklus jasa personalia dalam pembayaran biaya tenaga kerja pabrik atau disebut juga sebagai biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Sehingga berkenaan dengan siklus produksi ini tentunya berkaitan dengan 3 siklus tersebut yang merupakan siklus hulu dan siklus hilirnya. Nah, untuk siklus hulu ini tentunya berkaitan dengan segala bentuk siklus pengeluaran yang berhubungan dengan bahan baku dan pembayaran biaya overhead, serta juga siklus yang berhubungan dengan pembayaran biaya tenaga kerja langsung pabriknya. Dan untuk yang siklus hilirnya yaitu berkenaan dengan siklus pendapatan untuk menjual produk barang jadi yang diproduksi dari aktivitas siklus produksi tersebut. Perlu diketahui bahwa transaksi yang terjadi dalam siklus produksi ini disebut sebagai transaksi pabrikasi, di mana transaksi pabrikasi ini merupakan transaksi
yang terjadi selama proses produksi, mulai dari permintaan bahan baku, penggunaan tenaga kerja langsung, hingga selesainya barang tersebut menjadi barang jadi. Nah, tentunya transaksi ini mempengaruhi terhadap beberapa akun utama dalam laporan keuangan, terutama berkenaan dengan persediaan, baik persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, ataupun persediaan barang jadi. Selain itu, juga mempengaruhi terhadap akun biaya produksi yang dalam hal ini biaya produksi tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan tentunya dalam hal ini juga berpengaruh terhadap akun harga pokok penjualan. Nah, siklus produksi ini tentunya sangat berkaitan erat dengan yang namanya persediaan. Produksi ini dimulai dengan perencanaan produksi dan berdasarkan pada perencanaan produksi tersebut itulah perusahaan dapat menaksir kebutuhan persediaan bahan baku dan bahan baku tambahan yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Dan dalam proses produksi ini tentunya menyebabkan adanya jenis persediaan baru, yaitu persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Siklus produksi itu terdiri dari beberapa tahapan, di mana tahapan yang pertama adalah perencanaan produksi. Dalam hal ini yaitu penentuan jumlah, jenis, dan waktu produksi berdasarkan pada permintaan. Dan tahapan yang kedua yaitu pengeluaran surat perintah kerja, yang dalam hal ini merupakan dokumen resmi untuk memulai proses produksi, yang dalam hal ini memuat informasi bahan, tenaga kerja, dan waktu kerja. Nah, tahapan berikutnya dalam siklus produksi adalah permintaan bahan baku, di mana dalam hal ini bahan baku itu diambil dari gudang untuk digunakan dalam proses produksi. Dan tahapan berikutnya adalah proses produksi itu sendiri, yang merupakan aktivitas untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi dengan menggunakan tenaga kerja dan juga mesin. Dan tahapan berikutnya yaitu pengawasan mutu, di mana dalam hal ini merupakan pemeriksaan kualitas hasil produksi agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan tahapan berikutnya terkait dengan siklus produksi adalah pencatatan dan pelaporan, di mana kita ketahui bahwa biaya produksi ini dicatat terkait dengan penggunaan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan yang tahapan terakhir dalam siklus produksi adalah pemindahan ke gudang barang jadi, di mana ini merupakan produk akhir yang dipindahkan dan dicatat sebagai persediaan barang jadi. Dalam siklus produksi, ada beberapa komponen biaya produksi yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok produksi, di mana komponen tersebut yaitu yang pertama adalah bahan baku langsung, yang dalam hal ini merupakan bahan yang menjadi bagian dalam proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Dan komponen yang kedua yaitu tenaga kerja langsung, di mana ini merupakan upah pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Dan yang ketiga yaitu komponen dari biaya overhead pabrik, yang merupakan biaya tidak langsung namun berhubungan erat dengan proses produksi. Dan dalam siklus produksi ini ada beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut, di mana dokumen tersebut berupa yang pertama adalah rencana produksi. Rencana produksi ini merupakan pedoman dan jadwal yang berkaitan dengan jadwal dan volume produksi.
Dan yang kedua adalah surat perintah kerja yang merupakan instrumen resmi dalam pelaksanaan proses produksi. Dan dokumen berikutnya yaitu dokumen permintaan bahan baku yang digunakan untuk menarik bahan dari gudang untuk proses produksi. Dan dokumen berikutnya adalah dokumen kartu harga pokok produk yang dalam hal ini mencatat seluruh komponen biaya produksi yang berkaitan dengan penggunaan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dokumen berikutnya adalah laporan produksi harian yang dipergunakan untuk melaporkan output aktual dan pemakaian bahan. Serta dokumen yang terakhir yaitu dokumen laporan pemeriksaan mutu yang dalam hal ini menunjukkan hasil kontrol kualitas produk. Sedangkan terkait dengan tujuan dilakukannya audit siklus produksi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi dan pencatatan biayanya ini tercermin secara benar, lengkap, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Nah, tujuan audit siklus produksi ini tentunya untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus produksi. Sehingga tujuan audit ini ditentukan berdasarkan pada 5 asersi laporan keuangan, yaitu asersi keberadaan atau keterjadian, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi penilaian dan pengalokasian, serta asersi pelaporan dan pengungkapan. Kalau kita breakdown terkait dengan tujuan dilaksanakannya audit siklus produksi ini, tentunya memberikan keyakinan yang memadai bahwa yang pertama ini berkaitan dengan keberadaan dan kelengkapan, di mana hal ini memastikan bahwa seluruh aktivitas produksi yang dicatat itu benar-benar terjadi dan seluruh aktivitas produksi tersebut itu terjadi dan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh misalnya dalam hal ini adalah memeriksa apakah produk jadi yang dicatat itu memang ada secara fisik dan menelusuri terhadap dokumen produksi seperti surat perintah kerja ke laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Dan yang kedua tentunya memberikan keyakinan yang memadai bahwa adanya ketepatan dalam penilaian biaya produksi. Dalam hal ini memastikan bahwa biaya produksi itu dihitung dan dialokasikan secara tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam hal ini yang diperiksa yaitu berkenaan dengan akurasi perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tentunya juga memeriksa mengenai metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan yang ketiga tentunya terkait dengan tujuan audit siklus produksi ini adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa adanya ketepatan penyajian dan pengungkapan, sehingga dalam hal ini memastikan bahwa informasi terkait produksi ini disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan diungkapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh misalnya berkaitan dengan menilai apakah metode penilaian persediaan ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Tujuan berikutnya terkait dengan pelaksanaan audit siklus produksi adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pembatasan waktu atau cut-off yang dilakukan. Dalam hal ini memastikan bahwa transaksi produksi dan perpindahan barang antar akun, misalnya dari barang dalam proses menjadi barang jadi, ini dicatat pada periode yang benar.
Nah, dalam hal ini tentunya perlu dilakukan pemeriksaan dokumen transaksi di dekat akhir periode untuk melihat apakah dicatat pada periode yang tepat. Selanjutnya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa terdapat pengendalian internal yang berfungsi secara efektif. Dalam hal ini tentunya mengevaluasi apakah sistem pengendalian internal dalam siklus produksi ini memadai untuk mencegah terjadinya kesalahan dan juga terjadinya kecurangan. Contoh misalnya, untuk mengevaluasi apakah pengendalian internal ini berfungsi dengan efektif, yaitu apakah ada otorisasi dalam pengeluaran bahan baku, atau apakah ada pemisahan tugas yang diterapkan antara bagian perencanaan, bagian operator, dan bagian pencatatan. Dan yang terakhir yaitu tentunya diharapkan tidak ada salah saji material. Ini tentunya memberikan keyakinan bahwa akun-akun yang berkaitan dengan produksi ini bebas dari salah saji material, baik diakibatkan oleh adanya kecurangan ataupun disebabkan oleh adanya kesalahan. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian pengendalian terhadap siklus produksi, di mana kita ketahui bahwa pengujian pengendalian ini merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk mengevaluasi berkenaan dengan efektivitas desain dan pelaksanaan pengendalian internal perusahaan dalam upaya untuk mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan atau kecurangan. Dan dalam konteks siklus produksi ini tentunya auditor menguji apakah sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan aktivitas produksi ini bekerja dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan produksi, pemakaian bahan baku, penggunaan tenaga kerja langsung, pencatatan biaya produksi, dan perpindahan barang dalam proses menjadi barang jadi. Nah, pengujian pengendalian dalam siklus produksi ini dilakukan untuk menilai apakah sistem internal perusahaan ini mampu untuk mengendalikan, mencatat, dan melaporkan aktivitas produksi secara benar, akurat, dan sah. Sehingga audit yang baik atas pengendalian ini akan membantu auditor dalam menyusun strategi audit yang lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Berikut ini merupakan contoh berkaitan dengan aktivitas produksi yang pengendaliannya perlu dilakukan pengujian. Di mana aktivitas produksi yang pertama yaitu berkaitan dengan perencanaan produksi. Kita ketahui bahwa dalam perencanaan produksi ini terdapat resiko berupa produksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga bentuk pengendalian yang harus ada untuk menguji terkait dengan perencanaan produksi tersebut adalah rencana produksi yang disetujui oleh manajer produksi. Aktivitas produksi berikutnya adalah terkait dengan penerbitan surat perintah kerja, di mana kita ketahui resiko yang bisa timbul yaitu adanya produksi tanpa otorisasi, sehingga bentuk pengendaliannya surat perintah kerja ini harus ditandatangani dan dicatat dalam sistem produksi. Nah, aktivitas produksi berikutnya yaitu berkaitan dengan permintaan dan penggunaan bahan baku, di mana dalam hal ini resiko yang mungkin timbul yaitu dengan bahan baku yang disalahgunakan atau kemungkinan adanya pemborosan penggunaan bahan baku tersebut. Sehingga pengendalian yang dapat dilakukan dan harus ada dalam manajemen perusahaan adalah berupa formulir permintaan bahan yang disetujui dan juga kontrol stok yang perlu dilakukan secara berkala. Aktivitas berikutnya yaitu terkait dengan proses produksi itu sendiri, yang dalam hal ini
resiko yang mungkin muncul dalam proses produksi adalah tidak efisien atau adanya penyimpangan biaya. Sehingga pengendalian yang harus ada yaitu adanya supervisi produksi dan juga standar biaya yang dipergunakan dalam proses produksi tersebut. Dan aktivitas berikutnya yaitu berkaitan dengan pencatatan biaya produksi, di mana kita ketahui resiko yang mungkin ada dalam aktivitas pencatatan biaya produksi ini adalah biaya yang tidak akurat atau adanya biaya yang fiktif. Sehingga perlu adanya pengendalian berupa dokumentasi atas jam kerja, penggunaan bahan baku, dan alokasi biaya overhead pabrik. Dan aktivitas produksi yang berikutnya, yang terakhir adalah terkait dengan perpindahan menjadi barang jadi. Karena kita ketahui resiko yang mungkin timbul dari aktivitas ini adalah adanya barang fiktif atau barang yang tidak sesuai kualitasnya. Sehingga bentuk pengendalian yang harus ada yaitu berupa laporan hasil produksi yang diverifikasi oleh quality control dan dipindahkan dengan dokumen resmi ke gudang produk jadi. Berikut ini adalah contoh pengujian pengendalian yang ada pada siklus produksi, di mana pengendalian yang bisa dilakukan yaitu terkait dengan otorisasi surat perintah kerja atau SPK. Tujuan dari pengujian ini adalah memastikan bahwa produksi itu hanya dimulai atas dasar otorisasi yang telah diberikan. Sehingga prosedur audit yang dapat digunakan yaitu mengambil sampel surat perintah kerja selama periode audit dan melakukan verifikasi terkait dengan ada atau tidaknya tanda tangan manajer produksi yang memiliki hak otorisasi terkait dengan surat perintah kerja tersebut. Sehingga dokumen yang dibutuhkan dalam pengujian pengendalian ini adalah surat perintah kerja itu sendiri. Dan hasil yang diharapkan yaitu semua surat perintah kerja yang diuji, yang menjadi sampel dalam proses audit tersebut itu memiliki otorisasi yang sah. Dan area pengendalian berikutnya yang kedua sebagai bentuk pengujian pengendalian yaitu permintaan bahan baku, di mana tujuan pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa bahan baku hanya dikeluarkan dengan adanya permintaan resmi. Sehingga prosedur audit yang dapat digunakan adalah mengambil sampel dokumen permintaan bahan dan mencocokkan dengan catatan pengeluaran gudang serta surat perintah kerja. Sehingga dalam hal ini dokumen yang dibutuhkan adalah form permintaan bahan baku dan juga laporan gudang. Hasil yang diharapkan atau tujuannya tentunya berkaitan dengan permintaan bahan baku tersebut itu sesuai dengan kebutuhan produksi dan sesuai dengan surat perintah kerja yang telah dikeluarkan. Yang berikutnya terkait dengan pengendalian yaitu terhadap pencatatan pemakaian bahan baku, di mana tujuannya adalah untuk menilai mengenai keakuratan catatan penggunaan bahan dalam proses produksi yang dijalankan. Tentunya prosedur audit yang dilakukan yaitu membandingkan jumlah bahan yang digunakan dengan standar produksi yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya yaitu melakukan investigasi jika ada selisih yang signifikan terkait dengan hasil perbandingan tersebut. Oleh karena itu, dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini adalah kartu bahan baku dan standar biaya produksi yang dipergunakan dan ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga hasil yang diharapkan adalah pemakaian bahan ini sesuai atau wajar dibandingkan dengan standar biaya produksi yang dipergunakan oleh perusahaan. Nah, pengendalian berikutnya yaitu berkaitan dengan pencatatan jam kerja tenaga kerja langsung, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jam kerja tenaga kerja langsung ini dicatat secara akurat. Sehingga prosedur audit yang dapat digunakan yaitu menguji timesheet dan membandingkan dengan laporan hasil produksi serta memastikan bahwa
tanda tangan ini dilakukan oleh supervisor. Sehingga dokumen yang dibutuhkan itu adalah timesheet yang berhubungan dengan jam kerja tenaga kerja langsung dan juga laporan produksi harian. Sehingga hasil yang diharapkan yaitu data jam kerja itu akurat dan terdokumentasi dengan baik. Dan yang pengendalian berikutnya adalah berkenaan dengan alokasi biaya overhead pabrik, di mana tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa metode alokasi overhead ini dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga prosedur audit yang digunakan yaitu meninjau mengenai metode alokasi dan juga membandingkan perhitungan aktual dengan formula kebijakan yang berhubungan dengan alokasi biaya overhead pabrik tersebut. Oleh karena itu, dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengujian ini adalah kebijakan alokasi overhead dan juga laporan biaya. Sehingga hasil yang diharapkan yaitu alokasi yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pengendalian berikutnya yaitu dengan adanya quality control atas barang jadi yang dihasilkan dalam proses produksi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk akhir ini dicek sebelum masuk ke gudang produk jadi. Sehingga prosedur audit yang dapat digunakan yaitu mengambil sampel laporan produksi dan memastikan adanya form quality control dan approval sebelum barang itu dipindahkan ke gudang produk jadi. Sehingga dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini adalah form pemeriksaan mutu dan laporan barang jadi. Dan hasil yang diharapkan yaitu barang yang masuk ke gudang ini telah melalui proses quality control. Untuk pengendalian berikutnya, yaitu berhubungan dengan rekonsiliasi antara laporan produksi dan persediaan, di mana tujuan pengujian pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa perpindahan barang dari produk atau barang dalam proses ke barang jadi ini tercatat dengan baik. Sehingga prosedur audit yang dilakukan yaitu mencocokkan laporan penyelesaian produksi dengan kartu persediaan barang jadi dan buku besar. Sehingga dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini adalah laporan penyelesaian produksi dan buku besar persediaan. Dan hasil yang diharapkan tentunya jumlah unit dan nilai barang jadi ini sesuai antara laporan dan sistem yang ada. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan penilaian persediaan dan metode pencatatan persediaan, di mana kita ketahui bahwa persediaan ini merupakan sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses kembali. Nah, berkaitan dengan penilaian persediaan dan metode pencatatan persediaan tersebut itu merupakan bagian penting dalam akuntansi, khususnya dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, persediaan ini tentunya mencakup barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Sehingga penilaian dan pencatatan persediaan ini tentunya akan mempengaruhi terhadap laba, pajak, dan laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian persediaan dan metode pencatatan persediaan ini harus dipilih secara konsisten dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kenapa? Karena pengaruhnya ini sangat besar terhadap laporan keuangan dan juga analisis bisnis serta strategi manajemen. Sehingga perusahaan dalam hal ini itu harus mempertimbangkan segala bentuk hal yang berkaitan dengan penilaian persediaan dan metode pencatatan persediaan tersebut, mulai dari aspek akuntansi, aspek operasional, dan perpajakannya
dalam menetapkan metode yang dipergunakan dalam menilai persediaan dan mencatat nilai persediaan tersebut. Terkait dengan metode dalam persediaan, ini terbagi menjadi dua, di mana yang pertama adalah metode penilaian persediaan. Nah, metode penilaian persediaan ini terbagi menjadi tiga, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Ini yang umum dipergunakan dalam metode penilaian persediaan. Sedangkan metode yang kedua dalam metode persediaan yaitu berkenaan dengan metode pencatatan persediaan, di mana metode pencatatan persediaan ini ada dua, yaitu metode periodik atau metode fisik, dan yang kedua adalah metode perpetual. Berkaitan dengan metode penilaian persediaan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penilaian persediaan. Penilaian persediaan ini merupakan proses penentuan nilai rupiah dari barang yang masih tersedia pada akhir periode akuntansi. Sehingga dalam penilaian persediaan ini tentunya tujuannya yaitu untuk menilai dan menentukan harga pokok penjualan, menentukan laba rugi bersih perusahaan, dan menyusun neraca secara akurat. Sedangkan metode penilaian persediaan yang biasa dipergunakan untuk menilai persediaan atau menentukan nilai persediaan itu yang pertama adalah FIFO, yang kedua adalah LIFO, dan yang ketiga adalah rata-rata. Dan juga ada yang keempat yaitu identifikasi spesifik. Terkait dengan metode penilaian persediaan berupa FIFO, first in first out, ini merupakan barang yang masuk, baik itu dibeli atau diproduksi terlebih dahulu, ini akan dikeluarkan atau dijual pertama kali. Sehingga yang tersisa pada akhir periode itu merupakan barang yang berasal dari pembelian atau produksi terakhir. Gampangannya yaitu barang yang pertama dibeli atau pertama kali masuk itu dianggap yang pertama kali dijual. Nah, terkait dengan metode FIFO ini, keuntungannya yaitu cocok saat harga cenderung naik, di mana nilai persediaan akhir menjadi tinggi dan menyebabkan laba lebih besar. Sedangkan kekurangannya tentunya berdampak pada beban pajak bisa lebih tinggi karena diakibatkan oleh laba yang besar. Sedangkan metode penilaian persediaan berupa LIFO, ini merupakan barang yang masuk, baik dibeli atau diproduksi paling akhir, akan dikeluarkan atau dijual pertama kali. Sehingga yang tersisa pada akhir periode merupakan barang yang berasal dari pembelian atau proses produksi awal periode. Atau mudahnya terkait dengan LIFO ini adalah barang yang terakhir dibeli itu dianggap yang pertama kali dijual. Sehingga keuntungan dari metode LIFO ini cocok saat harga naik, yaitu HPP akan tinggi sehingga laba akan lebih rendah dan pajak tentunya akan lebih kecil. Sedangkan kekurangannya nilai persediaan akhir akan lebih rendah sehingga bisa berdampak pada under value terkait dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dan perlu diingat bahwa metode LIFO ini tidak diperkenankan di beberapa standar akuntansi, terutama yang berhubungan dengan kebijakan perpajakan. Metode penilaian persediaan berikutnya adalah rata-rata, yaitu barang yang masuk baik dibeli ataupun diproduksi maupun yang tersisa itu dinilai berdasarkan pada harga rata-rata, sehingga barang yang tersisa tersebut itu merupakan perhitungannya adalah dengan menggunakan perhitungan rata-rata. Atau mudahnya terkait dengan metode rata-rata ini adalah harga pokok barang itu ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh persediaan yang tersedia. Untuk metode rata-rata ini tentunya cocok untuk barang yang homogen
dan dalam hal ini tentunya menghasilkan nilai yang lebih moderat dibandingkan dengan menggunakan metode FIFO ataupun menggunakan metode LIFO. Sedangkan metode penilaian persediaan lainnya yaitu specific identification yang merupakan metode penilaian persediaan yang mengidentifikasi dan mencatat biaya perolehan setiap unit barang secara individual. Artinya, setiap unit persediaan ini dapat diketahui secara pasti berapa harga belinya dan ketika barang tersebut itu dijual. Sehingga harga pokoknya dicatat sesuai dengan harga unit tersebut, bukan berdasarkan pada estimasi rata-rata atau urutan pembelian seperti FIFO ataupun LIFO. Nah, metode identifikasi spesifik ini biasanya digunakan untuk barang yang sifatnya unik dan bernilai tinggi, di mana setiap unitnya itu bisa diidentifikasi secara langsung. Untuk metode ini tentunya akurat dan dapat dipergunakan untuk menilai persediaan, tapi tidak praktis untuk barang yang sifatnya massal. Yang perlu dipahami dalam menentukan metode penilaian persediaan bahwa setiap metode tentunya akan berdampak terhadap nilai harga pokok penjualan yang berbeda dan juga akan berdampak pada nilai laba kotor yang berbeda juga dan berdampak terhadap besarnya pajak penghasilan yang menjadi kewajiban perusahaan dan tentunya juga berdampak pada nilai aset lancar di neraca yang berbeda diakibatkan perbedaan penggunaan metode penilaian persediaan tersebut. Contoh dampak dari beberapa metode tersebut baik FIFO, LIFO ataupun average dapat dilihat bahwa pada saat kita memilih metode penilaian persediaan berupa FIFO, tentunya nilai persediaan akhirnya akan tinggi dan berdampak pada harga pokok penjualan menjadi rendah dan oleh karena itu laba perusahaan akan tinggi dan menyebabkan pajak yang menjadi kewajiban perusahaan yang diperhitungkan dari laba perusahaan itu akan tinggi pula. Sedangkan metode LIFO bila dipilih dalam menentukan penilaian persediaan tentunya akan berdampak pada persediaan akhir yang lebih rendah dan menyebabkan harga pokok penjualan yang tinggi. Ini tentunya berdampak pada laba perusahaan akan rendah dan kewajiban perpajakannya menjadi rendah. Oleh karena alasan bahwa kewajiban perpajakan ini dapat dibayar bahwa nilainya lebih rendah daripada metode yang lain sehingga perpajakan itu menganulir bahwa metode LIFO dalam metode penilaian persediaan tidak dapat dipergunakan oleh perusahaan. Sedangkan dampaknya kalau menggunakan metode rata-rata, biasanya persediaan akhirnya itu nilainya sedang, sehingga harga pokok penjualannya juga sedang, dan laba yang dihasilkan juga sedang, sehingga pajaknya juga sedang. Kenapa? Karena penggunaan metode penilaian persediaan rata-rata ini diperhitungkan dari nilai rata-rata tertimbang. Sedangkan terkait dengan metode pencatatan persediaan, ini perlu kita ketahui bahwa metode pencatatan persediaan ini merupakan cara perusahaan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan persediaan selama periode berjalan. Dan dalam hal ini, mengenai metode pencatatan persediaan ini ada dua metode yang dipergunakan, yaitu metode pertama adalah metode periodik atau metode fisik. Ini merupakan metode pengelolaan persediaan atau pencatatan persediaan di mana arus keluar masuknya barang itu tidak dicatat secara terperinci sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu itu harus melakukan perhitungan barang secara fisik atau melakukan stok opnam di gudang. Nah, pencatatan persediaan ini biasanya hanya dilakukan pada akhir periode saja
Dan selama periode berjalan, pembelian biasanya dicatat sebagai pembelian biasa. Berkaitan dengan metode periodik atau metode fisik ini memiliki ciri-ciri di mana tidak ada akun persediaan yang dipergunakan secara terus-menerus pada saat dilakukan yang namanya proses pembelian persediaan. Dan yang kedua ciri-cirinya adalah harga pokok penjualan itu biasanya dihitung di akhir periode pada saat dilakukan yang namanya stock of name atau perhitungan barang secara fisik di gudang. Untuk kelebihan dari metode periodik atau metode fisik ini adalah lebih sederhana dibandingkan dengan penggunaan metode perpetual. Sedangkan kekurangannya tentunya tidak akurat untuk memantau persediaan secara real time. Kenapa? Karena baru dapat diketahui pada akhir periode saat dilakukan perhitungan barang secara fisik di gudang. Metode pencatatan persediaan berikutnya yang kedua adalah metode perpetual. Metode perpetual ini merupakan metode pengelolaan persediaan atau metode pencatatan persediaan di mana arus keluar masuknya barang itu dicatat secara terperinci, yaitu dengan membuat kartu stok persediaan yang mencatat secara rigid atau secara rinci keluar masuknya barang di gudang beserta dengan harganya atau beserta dengan nilainya. Dan pencatatan persediaan ini tentunya dilakukan setiap terjadinya transaksi, baik itu masuk ataupun keluar, baik itu dilakukannya pembelian ataupun penjualan, atau proses produksi ataupun adanya penjualan. Dan ciri-ciri dari metode perpetual ini adalah akun persediaan itu diperbarui secara terus-menerus. Artinya penggunaan metode perpetual ini menggunakan akun persediaan. Sedangkan untuk metode fisik atau metode periodik itu menggunakan akun pembelian. Dan ciri yang kedua yaitu bahwa harga pokok penjualan itu dihitung saat terjadinya penjualan terjadi. Sehingga pada saat transaksi penjualan dapat diketahui berapa harga pokok penjualan yang terikat pada produk tersebut. Nah, kelebihan dari metode perpetual ini adalah bahwa informasi persediaan itu selalu up to date dan kekurangannya butuh sistem yang lebih kompleks untuk menilai terkait dengan persediaan tersebut. Kenapa? Karena dilakukan pencatatan secara terus-menerus setiap terjadinya transaksi. Berikut ini merupakan perbedaan yang dapat kita lihat berkenaan dengan dua metode pencatatan persediaan tersebut, di mana dalam metode periodik atau metode fisik, pada saat terjadinya transaksi pembelian, ini akun yang dipergunakan adalah menggunakan akun pembelian, yaitu dengan menjurnal pembelian pada kas atau pembelian pada utang. Sedangkan pada metode perpetual, pada saat pembelian ini menggunakan akun persediaan, sehingga yang tercatat adalah menggunakan persediaan pada kas atau persediaan pada utang. Nah, begitu juga pada saat terjadinya transaksi penjualan, ini juga ada perbedaan di mana metode periodik atau metode fisik ini penjurnalannya adalah kas atau piutang pada penjualan. Artinya di sini hanya ada satu penjurnalan saja. Berbeda dengan metode perpetual. Kalau metode perpetual ini ada dua jurnal yang dilakukan saat terjadinya transaksi penjualan, yaitu kas atau piutang pada penjualan dan juga harga pokok penjualan pada persediaan. Nah, terkait dengan metode pencatatan persediaan ini, kalau kita lihat dalam metode pencatatannya, untuk periodik atau metode fisik ini tentunya dilakukan pada akhir periode saja. Sedangkan untuk metode perpetual ini dilakukan
setiap transaksi itu terjadi. Dan untuk keakuratan stok, metode periodik ini tentunya kurang akurat, sedangkan metode perpetual ini pastinya lebih akurat karena pencatatan dilakukan setiap adanya transaksi keluar masuknya barang. Dan untuk penggunaan metode periodik ini lebih cocok untuk usaha kecil, sedangkan untuk usaha besar atau usaha retail ini lebih cocok dengan menggunakan metode perpetual dalam metode pencatatan persediaannya. Untuk biaya terhadap sistem yang dijalankan dalam metode periodik tentunya akan lebih murah. Karena apa? Karena mengandalkan pencatatan pada akhir periode saja. Sedangkan untuk metode perpetual tentunya biayanya akan lebih mahal. Kenapa? Karena membutuhkan sistem yang dapat untuk mencatat pada setiap transaksi yang terjadi, baik masuknya barang ataupun keluarnya barang, yang dalam ini pencatatannya itu harus akurat mulai dari jumlah barang tersebut dan juga nilai dari barang tersebut. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian pengendalian aktivitas perhitungan fisik persediaan, di mana ini merupakan bagian dari proses audit yang dilakukan oleh auditor untuk menilai mengenai keandalan dan efektivitas pengendalian internal perusahaan dalam melakukan perhitungan fisik persediaan. Ini tentunya penting karena persediaan itu seringkali menjadi aset lancar terbesar dalam laporan keuangan perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur. Dan tentunya nilai persediaan tersebut itu rawan terjadinya kecurangan, rawan terjadinya pencurian, dan juga rawan terhadap adanya kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, dalam pengujian pengendalian aktivitas perhitungan fisik persediaan, ini tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa persediaan dalam laporan keuangan itu disajikan secara wajar dan tidak ada penyimpangan ataupun kecurangan ataupun kesalahan pencatatan. Dan juga untuk menilai apakah prosedur pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan ini berjalan secara efektif. Oleh karena itu, dalam hal ini, auditor menggunakan pengujian ini untuk menentukan apakah dapat mengandalkan hasil perhitungan perusahaan atau harus melakukan pengujian substantif tambahan terkait dengan persediaan tersebut. Tujuan dari pengujian pengendalian aktivitas perhitungan fisik persediaan ini tentunya yang pertama adalah memastikan keakuratan jumlah fisik persediaan, dan yang kedua adalah menguji keefektifan prosedur pengendalian internal saat melakukan stock of name atau perhitungan fisik persediaan. Dan tujuan yang ketiga adalah menilai apakah hasil perhitungan fisik ini sesuai dengan pencatatan akuntansi serta mengidentifikasi resiko salah saji material pada akun persediaan. Dan terkait dengan aktivitas perhitungan fisik persediaan atau stock of name ini, biasanya perusahaan itu melakukan perhitungan fisik secara berkala, baik itu bulanan, kuartalan, ataupun mungkin tahunan. Sehingga proses ini mencakup terkait dengan menghitung langsung barang yang ada di gudang dan membandingkan dengan catatan pembukuan perusahaan. Dan tentunya juga mencatat selisih jika itu terjadi. Dan menyesuaikan dengan catatan akuntansi jika hal tersebut itu diperlukan. Berikut ini langkah-langkah dalam pengujian pengendalian aktivitas perhitungan fisik persediaan yang dapat dilakukan oleh auditor, di mana yang pertama adalah tentunya auditor itu melakukan evaluasi prosedur perusahaan. Dalam hal ini, auditor itu menilai apakah perusahaan memiliki prosedur perhitungan fisik secara tertulis
dan tim pelaksana yang ditunjuk dan juga terlatih, serta pembagian tugas yang jelas antara bagian pencatatan, bagian penghitungan, dan juga bagian pengawasan. Dan langkah berikutnya tentunya yaitu melakukan observasi langsung, di mana dalam hal ini auditor itu mengamati langsung dalam pelaksanaan stok opnam untuk menilai apakah barang itu dihitung dengan benar dan apakah perhitungan dilakukan oleh dua pihak untuk saling cek dan apakah barang yang rusak atau tidak layak itu dicatat secara terpisah. Dan yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan dokumen pendukung, di mana dalam hal ini auditor itu biasanya mengecek kartu stok, daftar hasil perhitungan, formulir selisih stok, dan juga bukti penyesuaian akuntansi jika itu ada. Dan langkah berikutnya yaitu pengujian sampel untuk melakukan pengujian pengendalian terhadap aktivitas perhitungan fisik persediaan. Di mana dalam hal ini auditor itu melakukan penghitungan ulang secara acak atau secara sampling atas beberapa item untuk membandingkan hasil fisik dengan catatan perusahaan dan juga menilai apakah terdapat selisih yang signifikan dari perbedaan pencatatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan rekonsiliasi, di mana dalam hal ini auditor itu memeriksa apakah terdapat rekonsiliasi antara hasil perhitungan fisik dan pencatatan di dalam laporan keuangan perusahaan. Dan jika ada selisih, tentunya dalam hal ini auditor itu mengevaluasi bagaimana perusahaan dalam menyikapi terhadap selisih tersebut. Berikut ini adalah contoh prosedur pengendalian yang baik dalam stock opname atau pengujian pengendalian aktivitas perhitungan fisik persediaan, di mana dalam prosedur yang pertama adalah menggunakan daftar hitung atau konsit yang bernomor urut. Tentunya tujuannya adalah menghindari terhadap manipulasi data yang mungkin terjadi. Dan yang kedua yaitu diperlukan dua tim untuk melakukan perhitungan, baik itu tim A ataupun tim B, di mana dua tim tersebut itu sama-sama melakukan perhitungan untuk melakukan verifikasi silang agar meminimalisir terjadinya yang namanya kesalahan perhitungan. Dan prosedur berikutnya yaitu mengunci area gudang sebelum dan selama stok opname dilakukan. Tentunya ini untuk mencegah adanya pencurian atau manipulasi. Dan prosedur berikutnya yaitu menandai barang yang telah dihitung untuk menghindari adanya perhitungan ganda atau double counting. Dan yang berikutnya adalah dilakukan pemisahan barang yang rusak atau barang yang usang dari barang yang layak dijual. Tujuannya adalah untuk melakukan pengakuan nilai persediaan yang wajar. Nah, inilah beberapa contoh terkait dengan prosedur pengendalian yang baik dalam pelaksanaan stok opname. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian substantif atas saldo persediaan, di mana pengujian substantif ini merupakan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan termasuk akun persediaan. Sehingga fokus utama pengujian substantif atas saldo persediaan ini adalah untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang disajikan dalam neraca itu wajar, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sehingga tujuan pengujian substantif atas saldo persediaan ini adalah yang pertama untuk memastikan eksistensi dari persediaan tersebut. Apakah persediaan tersebut itu benar-benar ada. Dan yang kedua adalah memastikan mengenai kelengkapan dari dokumen yang dibutuhkan dalam pencatatan persediaan. Apakah semua persediaan yang dimiliki itu semua dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga adalah menilai terkait dengan penilaian persediaan itu sendiri.
dalam artian apakah persediaan tersebut dinilai dengan metode yang tepat. Dan yang keempat yaitu menilai hak dan kewajiban. Dalam hal ini apakah persediaan tersebut itu memang milik perusahaan atau sebenarnya milik orang lain yang diakui oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menguji penyajian dan pengungkapannya. Apakah dalam hal ini penyajian dan pengungkapan persediaan tersebut itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berikut ini merupakan beberapa prosedur audit substantif yang umum digunakan oleh auditor untuk memeriksa saldo akun persediaan, di mana yang pertama adalah melakukan stock of name atau perhitungan fisik persediaan. Dalam hal ini auditor itu ikut mengamati perhitungan fisik yang dilakukan oleh perusahaan dan kadangkala auditor juga melakukan perhitungan ulang atau terhadap sampel barang yang dipilih oleh auditor. Tujuannya tentunya adalah untuk memastikan bahwa jumlah fisik itu sesuai dengan yang telah tercatat. Dan yang kedua yaitu dilakukan pemeriksaan dokumen pendukung. Dalam hal ini auditor itu biasanya memeriksa faktur pembelian, surat jalan, bukti penerimaan barang, dan juga kartu persediaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa persediaan tersebut itu benar-benar dibeli dan benar-benar diterima oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu melakukan uji harga perolehan, di mana auditor itu membandingkan harga perolehan persediaan dengan faktur pembelian dan harga standar perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penilaian persediaan itu berdasarkan pada biaya historis yang benar, berdasarkan pada bukti yang ada. Dan yang keempat yaitu analisis harga pasar dengan nilai buku, yaitu dengan membandingkan harga pasar dengan nilai buku persediaan. Jika harga pasar lebih rendah, tentunya dalam hal ini auditor dapat memastikan adanya penyesuaian nilai. Tujuannya yaitu untuk memastikan agar tidak ada overstatement terkait dengan nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Dan berikutnya yang kelima yaitu melakukan analisis barang rusak, usang, dan tidak laku, di mana dalam hal ini auditor itu mengidentifikasi apakah perusahaan memisahkan barang yang tidak layak jual dan juga sudah melakukan penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya nilai persediaan yang tidak realistis. Dan yang berikutnya terkait dengan prosedur audit substantif yang dapat digunakan auditor yaitu melakukan analisis cut-off, yaitu memastikan bahwa transaksi pembelian dan penjualan itu dicatat pada periode yang benar. Dalam hal ini, auditor itu akan memeriksa mengenai barang yang datang mendekati akhir periode dan juga barang yang dikirim keluar tapi belum dicatat sebagai penjualan. Tujuannya di sini adalah untuk mencegah adanya salah saji karena transaksi yang dipindahkan ke periode lainnya. Dan yang ketujuh yaitu melakukan konfirmasi pada pihak ketiga jika hal tersebut itu diperlukan. Di mana dalam hal ini, perusahaan tentunya menyimpan barang di gudang pihak ketiga, maka auditor dapat meminta konfirmasi persediaan dari pihak ketiga tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan mengenai kepemilikan dan keberadaan barang tersebut. Nah, itulah beberapa prosedur audit substantif yang umum digunakan oleh auditor untuk memeriksa saldo akun persediaan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa contoh temuan dalam pengujian substantif atas saldo persediaan, di mana yang pertama bisa jadi terjadi selisih antara stok fisik dan catatan pembukuan. Sehingga dalam hal ini, hasil perhitungan fisik itu menunjukkan jumlah persediaan lebih sedikit dari yang tercatat.
Maka dampak terhadap laporan keuangan tentunya terjadi overstatement persediaan dan laba serta aset lancar akan lebih tinggi dari nilai yang seharusnya. Atau temuan berupa barang milik pihak lain yang diakui sebagai milik perusahaan atau milik sendiri. Maka dalam hal ini persediaan konsinyasi atau titipan itu dicatat dalam saldo persediaan perusahaan. Itu sebagai bentuk contohnya. Dalam hal ini dampak terhadap laporan keuangan tentunya akan berdampak pada salah saji karena mencatat barang yang bukan milik perusahaan. Contoh lain, temuan dalam pengujian substantif atas saldo persediaan yang mungkin terjadi adalah barang rusak, usang, atau tidak laku itu masih dicatat sebagai nilai penuh, di mana dalam hal ini tentunya tidak dilakukan penurunan nilai persediaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Maka dampaknya yaitu persediaan akan dinilai terlalu tinggi dan adanya potensi overstatement terkait dengan aset dan laba perusahaan. Nah, temuan lainnya yang dimungkinkan terjadi adalah kesalahan metode penilaian, di mana dalam hal ini bisa saja perusahaan itu mengaku memakai metode FIFO, namun dalam prakteknya tidak konsisten. Sehingga dampaknya yaitu laporan keuangan tentunya tidak sesuai dengan standar akuntansi dan berpengaruh pada perhitungan harga pokok penjualan dan juga berpengaruh terhadap perhitungan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang disajikan. Nah, contoh temuan lainnya yaitu berkaitan dengan transaksi cut-off yang tidak tepat, di mana dalam hal ini persediaan yang masuk sebelum tanggal neraca itu belum dicatat atau barang yang sudah keluar namun sudah dicatat sebagai penjualan padahal belum dilakukan yang namanya pengiriman. Sehingga dampak terhadap laporan keuangan yaitu dimungkinkan salah saji pada saldo akhir persediaan dan adanya pengakuan pendapatan atau perhitungan harga pokok penjualan. Dan temuan berikutnya bisa saja yaitu adanya kelebihan persediaan yang tidak diketahui oleh manajemen, di mana persediaan ini menumpuk tanpa digunakan ataupun tanpa dijual. Dan dampaknya terhadap laporan keuangan ini bisa saja mengindikasikan inefisiensi manajemen persediaan dan adanya potensi kerugian karena barang tersebut menjadi usang dan rusak. Nah, temuan lainnya yaitu bisa jadi harga pokok itu tidak sesuai dengan faktur pembelian yang dalam hal ini mungkin auditor menemukan bahwa biaya perolehan yang dicatat itu lebih tinggi atau lebih rendah dari bukti faktur yang dimiliki. Sehingga dampaknya itu overstatement terkait dengan saldo persediaan dan berdampak pada perhitungan harga pokok penjualan yang salah dan juga berdampak terhadap perhitungan laba rugi perusahaan yang salah juga. Temuan berikutnya bisa saja yaitu terkait dengan dokumentasi tidak lengkap atau tidak memadai, di mana tidak tersedia bukti pembelian dan bukti penerimaan barang atau kartu stok. Sehingga dalam hal ini dampak terhadap laporan keuangan yaitu sulit untuk membuktikan keabsahan saldo, sehingga dalam hal ini auditor itu bisa memberikan opini wajar dengan pengecualian. Temuan lain yang mungkin dapat ditemukan pada saat pengujian substantif atas saldo persediaan adalah barang fiktif atau tidak ditemukan saat stok opnam, di mana persediaan tercatat tapi tidak ditemukan saat dilakukan yang namanya perhitungan fisik. Sehingga dampak terhadap laporan keuangan yaitu indikasi adanya fraud atau pencatatan fiktif yang berdampak pada resiko tinggi terhadap salah saji material. Nah, berikut ini merupakan contoh kasus dalam pengujian substantif atas saldo persediaan. Misal dalam hal ini, perusahaan mencatat persediaan akhir sebesar 500 juta dan dalam hasil pengujian substantif oleh auditor itu ditemukan bahwa
dari perhitungan fisik ditemukan hanya senilai 460 juta yang benar-benar ada, dan ada barang senilai 30 juta yang rusak tapi masih dicatat penuh, dan persediaan senilai 20 juta itu ternyata adalah barang konsinyasi milik pihak lain. Sehingga dalam hal ini total salah saji yang dapat diperhitungkan yaitu nilai yang tercatat dalam persediaan sebesar 500 juta rupiah dikurangi dengan 460 juta yang ada dalam pengecekan fisik, dikurangi dengan 30 juta barang yang rusak, dan dikurangi 20 juta yang merupakan barang konsinyasi yang bukan milik perusahaan, sehingga terjadi nilai overstatement nilai persediaan sebesar 110 juta. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil dari contoh kasus dalam pengujian substantif atas saldo persediaan ini adalah auditor menyimpulkan bahwa akun persediaan ini mengalami overstatement sebesar 110 juta, dan ini bisa material tergantung pada skala perusahaan. Sehingga dalam hal ini auditor mungkin saja akan meminta penyesuaian jurnal yang dibutuhkan atau memberikan opini wajar dengan pengecualian jika tidak dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk lebih memahami dalam pelaksanaan audit atas siklus produksi dan saldo persediaan, berikut ini merupakan contoh kasus yang dapat kita pelajari bersama, di mana PT Maju Sejahtera ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi makanan ringan berupa snack, dan dalam hal ini proses produksinya itu mencakup pembelian bahan baku, proses produksi dan distribusi produk ke grosir dan toko modern. Dan perusahaan dalam hal ini menggunakan sistem perpetual inventory dan memiliki gudang pusat serta 3 gudang regional. Nah, terkait dengan objektif dari audit, yaitu yang pertama adalah memastikan bahwa saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 itu disajikan secara wajar, dan memastikan bahwa transaksi produksi selama tahun berjalan itu dicatat dengan lengkap dan akurat, serta menilai efektivitas pengendalian internal dalam siklus produksi dan pengelolaan persediaan. Terkait dengan pelaksanaan audit yang telah dilakukan, ada beberapa temuan audit di mana yang pertama adalah ketidaksesuaian fisik dan pencatatan persediaan. Dalam hal ini, observasi fisik dilakukan pada gudang pusat yang menunjukkan bahwa stok barang jenis snack A ini tercatat sebanyak 15.000 bungkus, namun hasil perhitungan fisik hanya terdapat 13.500 bungkus saja. Nah, terdapat selisih sebanyak 1.500 bungkus ini tidak dapat dijelaskan oleh pihak manajemen, sehingga ada kemungkinan potensi resiko, yaitu pengendalian gudang yang lemah dan terjadi pencurian atau pencatatan yang tidak akurat. Dan temuan audit yang kedua yaitu produksi fiktif atau tidak terdokumentasi, di mana terdapat laporan produksi harian untuk tanggal 17 sampai 18 Agustus 2024 yang menunjukkan produksi sebesar 20.000 bungkus untuk snack B. Namun auditor itu tidak menemukan dokumen pendukung seperti batch record, laporan penggunaan bahan baku, ataupun laporan kualitas untuk periode tersebut. Sehingga dalam hal ini, auditor menilai bahwa ada kemungkinan potensi risiko, yaitu produksi fiktif untuk menaikkan saldo persediaan dan menunjukkan kelemahan dokumentasi dalam proses produksi tersebut. Temuan audit berikutnya yang ketiga adalah bahwa pencatatan persediaan bahan baku itu tidak lengkap, di mana ini dibuktikan dari 50 nota pembelian bahan baku yang diuji secara sampling, itu terdapat 7 nota yang belum dicatat dalam sistem persediaan
per tanggal 31 Desember 2024. Dan total nilai bahan baku yang belum tercatat itu adalah sebesar 215 juta rupiah, sehingga dampaknya terdapat understatement saldo persediaan dan dimungkinkan salah saji laporan keuangan. Dan yang terakhir terkait dengan temuan audit yang keempat itu adalah tidak dilakukannya stok opnam secara rutin. Ini berdasarkan pada hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen bahwa perusahaan itu hanya melakukan stok opnam sekali setahun pada akhir Desember saja. Dan tidak ada prosedur yang memuat bahwa stok opnam tahunan ini dilakukan di gudang regional hanya mengandalkan pada laporan sistem saja. Sehingga resiko yang mungkin dialami oleh perusahaan, yaitu perusahaan tidak menyadari terhadap kemungkinan kehilangan atau kerusakan barang selama tahun berjalan. Berdasarkan pada temuan audit tersebut, kalau kita masukkan pada kertas kerja audit, maka terdapat temuan yang pertama yaitu selisih fisik snack A, di mana akun yang terkait adalah persediaan barang jadi yang nilai dampak keuangannya yaitu sebesar 45 juta rupiah, sehingga rekomendasi yang diberikan oleh auditor adalah melakukan audit internal dan penguatan kontrol fisik. Temuan yang kedua adalah terkait dengan produksi tanpa dokumentasi, di mana akun terkait adalah persediaan barang jadi dan dampak keuangannya ini tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga rekomendasi yang diperlukan yang dapat diberikan oleh auditor adalah penerapan protap dan audit terhadap siklus produksi. Temuan yang ketiga yaitu adanya pembelian yang belum dicatat sehingga berdampak pada persediaan bahan baku, di mana dampak nilai keuangannya yaitu sebesar 250 juta rupiah, sehingga rekomendasi yang diberikan oleh auditor yaitu melakukan update sistem dan review terhadap protap pencatatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan temuan yang terakhir yaitu tidak adanya stok opnam yang berkala, sehingga akun yang terkait adalah seluruh persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dan dampak keuangannya itu potensi tidak terdeteksi yang kemungkinan adanya kerusakan atau kehilangan. Sehingga rekomendasi yang diberikan oleh auditor adalah memberikan jadwal stok opnam secara rutin. Berikut ini adalah kesimpulan dan rekomendasi dari auditor terhadap temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor dalam pelaksanaan audit atas siklus produksi dan saldo persediaan tersebut. Nah, kesimpulan auditor yaitu berdasarkan pada pengujian yang dilakukan, ditemukan kelemahan signifikan dalam pengendalian internal dan pencatatan dalam siklus produksi dan persediaan. Dan jika tidak dilakukan penyesuaian dan perbaikan, maka terdapat risiko salah saji material pada akun persediaan dalam laporan keuangan yang disajikan perusahaan per 31 Desember 2024. Sehingga rekomendasi yang diberikan oleh auditor adalah yang pertama melakukan perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan produksi, yang kedua penerapan stok opnam secara berkala, dan yang ketiga adalah integrasi antara bagian produksi, bagian gudang, dan bagian akuntansi, serta melakukan audit internal tahunan atas siklus produksi. Sehubungan dengan contoh kasus dalam pelaksanaan audit atas siklus produksi dan saldo persediaan, maka perlu dibuat laporan hasil audit atas siklus produksi dan saldo persediaan tersebut untuk PT Maju Sejahtera yang dilakukan auditnya pada tanggal laporan 17 Maret 2025 untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 oleh Kantor Akuntan Publik Audit Jaya. Nah, sebagai pendahuluan, di mana disebutkan bahwa audit atas siklus produksi dan saldo persediaan PT Maju Sejahtera ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum di Indonesia. Nah, audit ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan perusahaan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun oleh kesalahan, khususnya yang berkaitan dengan akun persediaan dan proses produksi. Nah, oleh karena itu, dalam laporan hasil audit ini, ruang lingkup audit itu mencakup yang pertama adalah evaluasi atas pengendalian internal dalam siklus produksi dan persediaan, dan yang kedua adalah pemeriksaan terhadap pencatatan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan yang ketiga adalah observasi fisik persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan yang keempat yaitu melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung produksi seperti laporan produksi harian, batch record, dan laporan penggunaan bahan baku. Dan yang kelima yaitu pengujian atas transaksi pembelian bahan baku dan pencatatan persediaan. Dalam laporan hasil audit atas siklus produksi dan saldo persediaan, ini juga disebutkan mengenai hasil temuan audit di mana yang pertama adalah selisih antara persediaan fisik dan catatan akuntansi. Nah, hasil observasi fisik di gudang pusat ini menunjukkan adanya selisih negatif sebesar 1.500 bungkus pada produk jadi jenis snack A. Jumlah yang tercatat dalam sistem tersebut adalah sebesar 15.000 bungkus, sementara hasil perhitungan fisik itu menunjukkan hanya ada 13.500 bungkus saja. Nah, selisih tersebut itu belum dapat dijelaskan secara memadai oleh pihak manajemen hingga tanggal penyelesaian audit tersebut. Nah, implikasi dari temuan tersebut tentunya terdapat indikasi bahwa lemahnya kontrol fisik atas persediaan yang dalam hal ini dapat mengarah pada risiko kehilangan, risiko kecurangan, atau kesalahan pencatatan. Dan hasil temuan audit yang kedua yaitu produksi tidak didukung oleh bukti dokumen yang lengkap, di mana terdapat laporan produksi harian pada tanggal 17 sampai 18 Agustus 2024 untuk produk snack B sebanyak 20.000 bungkus yang tidak disertai dengan dokumen pendukung seperti batch record, laporan penggunaan bahan baku, dan hasil kontrol kualitas. Tentu implikasi dari temuan tersebut yang menunjukkan bahwa tidak tersedianya dokumentasi yang memadai menimbulkan keraguan atas keberadaan dan kelayakan saldo barang jadi yang bersangkutan, serta meningkatkan resiko terhadap pencatatan produksi fiktif. Hasil temuan audit berikutnya yaitu adanya pembelian bahan baku yang belum dicatat, di mana sebanyak 7 dari 50 dokumen pembelian bahan baku yang diuji secara sampling ini belum dicatat ke dalam sistem persediaan per tanggal 31 Desember 2024 dengan total nilai sebesar 215 juta rupiah. Tentunya implikasi dari temuan tersebut yaitu saldo persediaan bahan baku dilaporkan lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya, yang berdampak pada penyajian yang tidak wajar atas aset lancar perusahaan tersebut. Dan yang berikutnya terkait dengan hasil temuan audit yaitu ketidakteraturan dalam pelaksanaan stock of name. Dalam hal ini perusahaan hanya melakukan stok opnam sebanyak 1 kali dalam setahun di gudang pusat, dan gudang regional tidak dilakukan stok opnam secara fisik dan hanya mengandalkan pada laporan sistem aja. Nah, terkait dengan temuan tersebut, implikasi yang kemungkinan dapat dipahami yaitu hal ini menimbulkan risiko tidak terdeteksinya kerusakan atau resiko kehilangan atau kesalahan pencatatan selama tahun berjalan, khususnya di lokasi yang jauh dari pusat pengawasan.
Atas temuan tersebut, maka dibuatlah kesimpulan dalam laporan hasil audit atas siklus produksi dan saldo persediaan ini, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan, auditor menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan yang signifikan dalam sistem pengendalian internal dan pencatatan terkait siklus produksi dan saldo persediaan PT Maju Sejahtera. Jika tidak dilakukan penyesuaian dan perbaikan yang memadai, maka resiko salah saji material dalam laporan keuangan akan tetap tinggi. Sehingga opini audit yang dapat diberikan terkait dengan laporan hasil audit yaitu kami telah mengaudit laporan keuangan PT Maju Sejahtera yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan juga laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan termasuk ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini dengan pengecualian, laporan keuangan ini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Maju Sejahtera tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, dasar opini dengan pengecualian karena selama audit itu kami menemukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah terdapat selisih antara jumlah persediaan fisik dan catatan akuntansi untuk produk jadi jenis snack A sebesar 1.500 bungkus yang belum dapat dijelaskan secara memadai oleh pihak manajemen. Dan yang kedua yaitu ditemukan transaksi produksi tanpa dokumentasi pendukung yang cukup untuk mendukung keberadaan dan kelayakan dari produk jadi tertentu khususnya yang diproduksi pada tanggal 17 sampai 18 Agustus 2024. Dan yang ketiga yaitu sebagian pembelian bahan baku yang terjadi menjelang akhir tahun itu belum dicatat dalam sistem akuntansi yang menyebabkan kemungkinan salah saji pada akun persediaan dan utang usaha. Sehingga dalam hal ini kami meyakini bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk memberikan dasar opini bagi opini audit kami dengan pengecualian. Nah, terkait dengan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, disebutkan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun oleh kesalahan. Sedangkan tanggung jawab auditor terhadap audit laporan keuangan disebutkan bahwa tanggung jawab kami sebagai auditor adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Nah, kami melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, di mana standar tersebut itu mengharuskan bahwa auditor untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut itu bebas dari salah saji material. Nah, audit ini melibatkan prosedur untuk memperoleh bukti audit atas jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk terkait dengan penilaian atas resiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun yang disebabkan oleh kesalahan.
Sebagai bentuk rekomendasi audit yang disebutkan dalam laporan hasil audit atas siklus produksi dan saldo persediaan ini, yaitu untuk meningkatkan keandalan sistem dan laporan keuangan, auditor tentunya memberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama adalah penguatan sistem pengendalian fisik atas persediaan di semua gudang. Dan yang kedua adalah pelaksanaan stok opnam berkala minimal setiap kuartal di seluruh lokasi penyimpanan. Dan yang ketiga adalah kelengkapan dokumentasi proses produksi termasuk batch record dan laporan kontrol kualitas. Dan yang keempat adalah penyesuaian catatan persediaan secara tepat waktu khususnya atas transaksi pembelian. Dan yang kelima, audit internal secara berkala untuk menguji efektivitas kontrol dalam siklus produksi dan persediaan. Dan sebagai penutup dalam laporan hasil audit atas siklus produksi dan saldo persediaan ini disebutkan bahwa laporan hasil audit ini disampaikan kepada manajemen dan komite audit PT Maju Sejahtera sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan internal dan penyusunan laporan keuangan. Diharapkan hasil audit ini dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja perusahaan. Laporan hasil audit ini disusun oleh Kantor Akuntan Publik Audit Jaya pada tanggal 17 Maret 2025, di mana auditor penanggung jawabnya adalah Budi Laksono Sudiro Husodo. Sebagai catatan tambahan terkait dengan soal kasus tersebut, kenapa kok auditor itu memberikan opini dengan opini pengecualian atau qualified opinion? Alasan auditor memberikan opini dengan pengecualian ini adalah auditor itu menemukan bahwa satu, selisih fisik persediaan sebesar 1.500 bungkus produk jadi yang tidak dapat dijelaskan oleh pihak manajemen. Dan yang kedua yaitu terdapat produksi tanpa dokumentasi yang memadai, yang tentunya dalam hal ini menimbulkan keraguan atas keberadaan sebagian barang jadi yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu ditemukan pembelian bahan baku yang belum dicatat sebesar 215 juta yang menyebabkan understatement nilai aset yang dilaporkan oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu stok opname ini tidak dilakukan secara menyeluruh dan berkala, sehingga auditor tidak dapat memastikan kelengkapan dan keakuratan persediaan di gudang regional. Nah, terkait dengan opini dengan pengecualian tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa bukan opini tidak wajar saja yang diberikan. Nah, dalam hal ini alasan kenapa kok bukan opini tidak wajar yang diberikan untuk soal kasus tersebut, karena salah saji yang ditemukan itu material namun tidak meluas. Dan yang kedua, auditor itu masih meyakini bahwa secara umum laporan keuangan selain isu persediaan ini masih dapat diandalkan. Karena kalau misalnya opini tidak wajar, tentunya hal yang menjadi alasan yaitu berkaitan dengan seluruh laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut itu dianggap tidak wajar oleh auditor. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah mengapa bukan opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan atau unqualified opinion. Kok opini dengan pengecualian atau qualified opinion yang diberikan? Karena alasannya yaitu adanya salah saji material yang terbukti. Misalnya terkait dengan pencatatan persediaan dan produksi yang tidak didukung oleh dokumentasi. Dan yang kedua yaitu terkait dengan kontrol internal yang terbukti tidak efektif dalam beberapa area penting. Nah, atas dasar hal tersebut itulah maka layak
diberikan opini dengan pengecualian atau qualified opinion terhadap contoh kasus tersebut. Dan sebagai penutup dalam penyampaian materi pada pertemuan kali ini terkait dengan materi pemeriksaan akuntansi 2 yang membahas audit atas siklus produksi dan saldo persediaan, maka untuk materi dapat dipelajari atau diunduh pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.